Kalau dalam tradisi kita, apalagi di perkotaan itu, setiap sholat id itu perempuan banyak yang datang, cantik-cantik datang semuanya. Dan mungkin mereka berpikir itu adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Artinya itu sesuatu yang dianjurkan. Tetapi kalau kita baca madhab syafi'i, ya saya bicara madhab syafi'i ya, tidak bicara madhab yang lain. Sebetulnya kalau perempuan itu menggoda, artinya menggoda bukan dia pecicilan atau apa, artinya standarnya dia itu masih diminati orang, ya cantik, ya macam-macam lah. Itu sebetulnya dia apakah ia benar disunahkan untuk sholat id di masjid? Ini kita baca ya, ini kita bicara hukum karena sebentar lagi kan mau lebaran ya. Sebentar lagi ya 20 hari lagi, tapi kan daripada 30 hari lagi kan masih lebih sebentar namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ahkamu, adapun tentang hukumnya. Ini tentang hukum sholat id itu ya, spesifik kepada faqala Syafi'i, maka berkata Imam Syafi'i, ini dalam kitab Al-Majmu' ya. Al-Majmu' fi Syarhil Muhaddab atau Al-Majmu' Syarhil Muhaddab ya. Ini karya Imam Nawawi mensyarah kitabnya Al-Muhaddab, karya Imam As-Syirazi. Faqala Syafi'i, maka berkata Imam Syafi'i wal ashabu, dan juga diikuti oleh para ashab Syafi'i itu rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Yustahabbu lin nisa'i, disunnahkan kepada wanita, ghairi dzawatil hayati, yang selain memiliki hayat. Memiliki hayat itu maksudnya memiliki daya tarik ya, gampangnya begitu ya. Apa yang disunahkan? Huduru sholatil idi, untuk menghadiri sholat id. Artinya ini ke masjid ya, karena sholat id itu kan standarnya dilaksanakan di masjid ya. Kalau sendirian di rumah bukan menghadiri sholat id itu, tapi melaksanakan sholat id. Kalau namanya hudur berarti mendatangi untuk berjamaah ke masjid ya. Wa amma dawatul hayati, adapun yang memiliki nanti di sini yang menarik adalah berarti bahasa kita cantik itu relatif itu nanti bermasalah di sini. Mestinya cantik itu tidak boleh relatif, mestinya harus ada batasannya, karena ternyata itu jadi patokan hukum gitu. Jadi menggugat narasi cantik itu relatif. Sebetulnya lebih ke situ ya. Saya ingin kemasan ini ke arah yang yang agak luas lah ya, walaupun menurut saya saja luasnya. Wa amma dawatul hayati, adapun perempuan-perempuan ya, yang memiliki hayat, memiliki ketertarikan, wahunna, dan mereka itu allawati yustahainah, adalah mereka yang diminati, digandrungi, disukai, li jamalihinna, karena kecantikan mereka, fayukrohu, maka dimakruhkan ya, huduruhunna, hadirnya mereka, yukrohu huduruhunna ya. Jadi hadirnya mereka itu hukumnya makruh. Hadir ke mana? Ya hadir ke sholat id itu. Hadza huwal madhabu wal mansusu, ini adalah madhab Syafi'i ya, pendapat madhab Syafi'i dan mansus. Mansus di sini maksudnya dinaskan langsung oleh Imam Syafi'i. Jadi ulama itu punya tradisi. Kalau untuk Imam Syafi'i itu bahasanya itu nassos Syafi'i ya. Mansus berarti bukan mansus, nggak mesti mansus kitab mansus sunnah, tapi mansus oleh Imam Syafi'i. Ada yang begitu ya. Wabihi koto al jumhur, dan bahkan dengan pendapat ini jumhur ya, kalau sudah bicara jumhur bukan hanya madhab Syafi'i berarti ya, dipastikan atau memastikan kepadanya jumhur ulama. Wahaka ar-Rafi'i, dan Imam ar-Rafi'i meriwayatkan wajhan satu pendapat, annahu, bahwasanya la yustahabbu lahunna, tidak disunahkan kepada mereka semua itu, perempuan baik yang jelek atau yang cantik itu, al-khuruju, untuk keluar ikut sholat jemaah itu bihalin, dengan cara apapun. Artinya ini kan menjelaskan bahwa kalau kata Imam Rafi'i itu nggak ada bedanya mau cantik mau jelek ya, mau masih dawil mau masuk kepada zatul hay'ah atau tidak, mau menarik atau tidak, mau masih muda atau apa, itu bihalin ya, pokoknya bagaimanapun itu dia tidak disunahkan ya. Artinya tidak disunahkan untuk ikut sholat id jamaah. Wassawabu al awalu, tetapi diputuskan bahwa yang benar adalah yang pertama. Jadi kalau misalnya cantik dan jelek itu menjadi patokan seseorang itu disunahkan atau dimakruhkan, berarti kan ini agak repot juga ya. Berarti kan harus jelas cantik itu seperti apa, jelek seperti apa.
Kalau misalnya perempuan merasa cantik walaupun jelek, kan ada begitu. Ada misalnya mungkin ya burik misalnya gitu, misalnya ya. Tapi dia ngerasanya cantik, kan banyak yang begitu. Atau cantik tapi tidak merasa cantik, merasanya jelek. Sehingga dia agak repot ini ya. Bagaimana cara menjelaskannya? Kalau untuk memecah masalah ini biasanya begini. Dalam fikih itu ada satu batasan yang mana syariat tidak menetapkan fix bentuk batasannya apa, tapi mengajarkan untuk menjadikan patokannya apa. Jadi tidak menetapkan angka. Beda dengan misalnya zakat itu kan ditetapkan angkanya berapa. Kalau sapinya berapa, zakatnya berapa. Kalau duit atau emas berapa, zakatnya berapa. Ada hal-hal yang harus dibayar tapi tidak ditentukan nilainya. Tetapi oleh syariat diajarkan bagaimana cara menentukan patokannya. Misalnya ada mahar yang harus dibayarkan. Ada persoalan dalam mahar. Dalam perkawinan tidak disebutkan maharnya. Kawinnya sah, tapi si laki-laki ini wajib membayar mahar. Lalu berapa mahar yang harus dibayar? Itu lalu ada batasannya. Biasanya mahar mislih namanya. Mahar mislih itu adalah keluarga itu biasanya mendapatkan mahar berapa, atau harga standar lah bahasanya. Begitu juga saman mislih misalnya ya, harga standar. Ini kembali kepada uruf, berarti kepada kebiasaan. Nah kalau cantik juga kalau dikembalikan kepada kebiasaan kan kita kebiasaannya aja relatif gitu kan, repot jadinya. Ini misalnya kita pakai pendekatan syariat, kita kembalikan kepada standarnya. Standarnya aja relatif. Kita yang ngomong cantik itu relatif. Kalau bagi suaminya, walaupun mungkin tidak cantik bagi siapapun, mungkin la yustaha dia itu, tidak mengundang syahwat lah, tidak mengundang orang tertarik. Misalnya fisiknya agak laki-laki gitu, tapi kalau bagi suaminya kan tertarik tetap. Dan apakah hanya suaminya, kan ada aja tetapnya. Jadi agak repot sebetulnya ini bagaimana mempartisi mana perempuan yang hukumnya sunnah untuk ke masjid, mana yang tidak. Oke, kalau misalnya yang nenek-nenek lah ya. Kalau emak-emak masih belum tentu, Pak. Kenapa? Karena terkadang kan ada bahasa-bahasa itu. Semakin tua semakin oke, kan ada. Apalagi di perkotaan kan umur 30, 35 itu kan mungkin sudah punya anak 2, punya anak 3. Tetapi kan tidak lalu otomatis wah udah mama, udah nggak menarik, kata siapa. Kalau dibandingkan dengan gadis-gadis yang di kampung yang tidak perawatan kan bisa terbalik ya. Jadi agak repot ini. Gimana cara memastikan ya? Memastikan sebetulnya yang mana yang hukumnya sunnah gitu, yang mana yang hukumnya makruh gitu. Karena ini kan walaupun tidak haram, tidak antara haram dan wajib ya, tapi antara sunnah dan makruh saja sebetulnya. Kalau misalnya patokannya ya tergantung mata laki-laki ngelihat dia gitu. Ya laki-laki juga beda-beda Pak. Ada yang walaupun mukanya jelek tapi bodinya oke, masuk kepada menarik. Ya kan begitu. Ada yang walaupun bodinya tidak oke tapi mukanya oke, masuk kepada menarik gitu. Kan agak repot ini. Ini mata pria yang mana yang dijadikan patokan gitu. Jadi mau kita pakai standar mahar, standar Jamal Misli lah biasanya. Cantik standar kebiasaan. Ini standarnya aja relatif kok. Agak repot ini. Barangkali mungkin ada kawan-kawan. Ini saya tidak mau menghukumi apapun. Cuma yang jelas itu saya bicara hukum. Nah, tapi mahkumnya ini yang mau dihukumi ini yang masih belum jelas. Kira-kira yang mana yang masuk kepada makruh ya? Kira-kira yang mana yang masuk kepada sunnah gitu ya? Yang jelas tidak ada yang haram dan tidak ada yang wajib ya. Apakah yang menarik lah ya, zawatul hayat itu yustahina, tapi yang seperti apa kira-kira? Oh ya pokoknya yang masih muda. Ya siapa bilang Pak, ada orang umur 20 tahun kalah sama yang umur 35. Ada yang begitu ya. Ya kalau patokan umur nggak bisa patokan muka ya lebih repot lagi itu. Patokan body juga lebih repot lagi. Ada yang suka yang gendut, ada yang suka yang kurus. Apa bahasanya fetish itu ya. Jadi kalau arahnya kepada hasrat memicu syahwat, apalagi zaman sekarang, kadang-kadang sahabat orang nggak lagi ke perempuan Pak, pokoknya ke tiang listrik aja bersahwat kok. Wah kacau kalau itu standarnya. Tetapi Allahumma hadina ada sabil, ini lucu-lucuan saja. Mungkin sebetulnya kita sudah tahu mana sih yang kira-kira layak ya untuk masuk kepada sunnah, mana yang masuk kepada makruh ya kan begitu ya. Lalu kalau dia makruh ke masjid bagaimana solusinya? Ya sholat di rumah. Sholat di rumah sendirian. Ya kalau misalnya berdua sama-sama cantik ya makmum. Apakah harus khutbah? Ya enggak. Dalam Syafi'iyah itu kalau
Jangankan cuma berdua, kalau jamaahnya itu perempuan semua itu nggak disunahkan untuk khutbah. Bisa diganti dengan di situ dia menyampaikan mauidhah hasanah. Jadi kesunahan khutbahnya itu gugur karena tidak ada yang layak menjadi khotib. Karena khotib itu di dalam sholat Jumat atau di dalam apapun itu syaratnya adalah harus laki-laki. Ya terserah kalau bicara ikhtilaf ya, ini saya bicara yang gampang-gampang saja ya. Allahumma dina